Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, senang sekali di hari ini obrolan pas di sini kita kembali lagi. Nah, apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, senang sekali untuk di episode kali ini bersama saya Iqbal Fatwa yang kita akan ajak ngobrol narasumber kita di kali ini, dan pastinya untuk Anda pemirsa Opini, terima kasih banyak yang sudah nonton Opini setiap hari, mungkin setiap jam atau di setiap senggang-senggang kesibukannya melalui YouTube channel TVRI Bengkulu. Nah, yang belum subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu, jangan lupa subscribe sekarang juga biar bisa nonton Opini ini kapan saja dan juga di mana saja. Nah, pemirsa Opini, seperti biasa nih, kita akan mengundang narasumber kita. Setiap episodenya selalu berbeda-beda nih. Nah, di kali ini saya sudah kedatangan, ini dia anak berprestasi sekali yang menunjukkan bakatnya luar biasa di bidang akademik. Sudah hadir bersama saya yang namanya juga mirip sama saya, ada Iqbal di sini. Halo, Bal. Halo, Kak. Nah, ini saya seperti ngobrol sama diri sendiri ya. Cuman bedanya dia pinter nih. Bal, apa kabar, Bal? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat, alhamdulillah sehat. Nah, kalau dilihat dari seragamnya, teman-teman sudah ada yang tahu nih asalnya dari mana. Tapi ada juga yang belum tahu, wah ini seragam dari sekolah mana nih? Iqbal dari SMA mana, Bal? Iqbal alumni dari MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah, Kak. Oke, atau teman-teman yang ada di Bengkulu ini taunya MAN IC. Oke, Insan Cendekia yang ada di Bengkulu Tengah. Nah, Iqbal ini mendapatkan beasiswa loh, mulai dari pada saat di MAN-nya, di sekolahnya, atau tingkat SMA-nya, dan begitu lulus, masuk ke Universitas Indonesia melalui jalur prestasi, benar, Bal ya? Jalur tes, Kak. Jalur tes, wah luar biasa sekali, dan juga mendapatkan juga ada beasiswa spesial yang diberikan dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UI dan juga dari dekannya juga ya. Wah, luar biasa. Seperti apa nih perjalanan Iqbal, kita akan ngobrol. Nah, Bal, bagaimana caranya Iqbal mendapatkan beasiswa yang sangat luar biasa sekali nih, Bal? Kalau beasiswa, Iqbal kemarin sempat menang lomba gitu, Kak. Beasiswanya itu tuh diambil karena Iqbal tuh daftar jalur prestasi di MAN IC. Iqbal kemarin alhamdulillah menang juara medali seperunggu sebagai medali seperunggu di ajang KSN atau OSN tingkat nasional tingkat SMP gitu. Berarti dari SMP nih. Wah, pintarnya udah dari SMP. Jangan dari SD juga. SD sering juara juga, Bal? SD kalau di ajang perlombaan itu belum berprestasi gitu, Kak. Cuman kalau di sekolah alhamdulillah Iqbal juara umum terus, Kak. Wih. Memang sudah dari sononya nih. Nah, kalau dari SD dulu, SD di mana, Bal? Iqbal dulu SD-nya di SD 13 Kota Bengkulu. Oke, SD 13. Terus SMP-nya? Kalau SMP, Iqbal di SMP 1 Kota Bengkulu, Kak. SMP 1, oke. Itu pada saat SMP, kelas, kalau dulu kan ada yang namanya kelas bukan akreditasi, akselerasi. Nah, di zaman Iqbal masih ada? Kalau di zaman Iqbal itu nggak ada kelas akselerasi. Cuman saat itu pas baru masuk, Iqbal itu ikut seleksi gitu, Kak. Jadi setiap siswa itu diseleksi di SMP 1 buat dikumpulin gitu. Orang yang nilainya tinggi-tinggi buat dikumpulin ke kelas unggul gitu, Kak. Jadi di zaman Iqbal itu nggak ada lagi yang akselerasi. Cuman yang tersisa itu kelas unggul, Kak. Jadi Iqbal masuk ke kelas unggul. Oh, kelas unggul. Kalau untuk lama sekolahnya masih tetap sama 3 tahun? Sama 3 tahun, Kak. Oke, kalau dulu kan ada akselerasi 2 tahun. Langsung lulus SMP terus masuk SMA, akselerasi juga. Jadi SMP SMA zaman dulu tuh ada tuh 4 tahun langsung selesai, mempersingkat waktu 2 tahun. Oke. Nah, ini kan Iqbal dari SD nih sudah mendapatkan juara umum terus, mulai dari kelas 1 berarti baru masuk itu, Bal, langsung dapat juara umum. Kalau misalnya yang SMP, Kak? Dari SD? Dari SD. Kalau yang SD ya, Kak, dari semester 1 sampai semester 12 belum pernah turun, Kak. Juara umum terus. Oke, nah kita mau tanya-tanya nih, pasti pemirsa Opini kan penasaran juga nih, kok bisa pinter, apakah juga ikut les aktif dari zaman TK, SD, ataukah memang seperti apa? Nah, kalau dari
keseharian Iqbal nih, Bal. Apa yang membuat Iqbal bisa secerdas ini dari SD, dari mulai masuk kelas 1 semester pertama langsung jadi juara? Mungkin kalau diceritain Kak, Iqbal dulu pas masih kecil itu orangnya penasaran gitu Kak. Jadi setiap hal yang bisa diketahuin kayak yang pengen tahu gitu, ini gimana sih kayak gitu. Atau kalau ada buku-buku yang bisa dibaca, itu Iqbal selalu baca. Terus Iqbal juga alhamdulillah berkat didikan orang tua juga Kak. Jadi orang tua itu kayak nekanin Iqbal itu harus bisa baca sebelum masuk TK Kak. Jadi sebelum masuk TK Iqbal udah lancar baca. Jadi sebelum masuk TK itu Iqbal udah bisa baca banyak buku, bisa baca banyak informasi gitu Kak. Jadinya Iqbal itu dari TK pun udah bisa menyerap buku pelajaran dan juga lebih siap gitu Kak untuk SD-nya. Jadi pas SD juga udah ada bekal gitu Kak. Makanya Iqbal itu bisa alhamdulillah berprestasi di SD gitu Kak. Oke, nah pada saat zaman TK sering juga nonton YouTube Cocomelon, nonton juga? Zaman itu belum hits Cocomelon Kak. Belum ada. Ya. Nah, dari orang tua juga sangat support. Nah, kalau dari orang tua nih Bal, keseharian orang tua Iqbal nih, kan pasti juga pemirsa Opini penasaran nih, wah orang tuanya nih pasti support orang tua, support Iqbalnya, belikan buku, terus juga mungkin masukkan ke bimbel atau les gitu, atau mendatangkan guru privat ke rumah dari zaman SD. Nah, kalau dari orang tua sendiri backgroundnya seperti apa, Bang? Kalau orang tua Iqbal sendiri itu berasal dari keluarga yang sederhana gitu Kak. Ayah Iqbal kerjanya sebagai buruh bangunan. Kalau ibu dulu kerjanya sebagai guru ngaji Kak. Cuman sekarang merawat nenek di rumah. Nenek itu soalnya sakit gitu Kak. Kalau dulu Iqbal dari kecil sampai sekarang belum pernah sama sekali les atau datangin guru privat. Jadi murni belajar sendiri dan cari tahu sendiri gitu Kak. Jadi kalau untuk belajar, Iqbal itu punya cara belajar sendiri gitu Kak. Nggak harus dari luar gitu. Tapi alhamdulillah orang tua juga selalu support kalau soal pendidikan. Selalu diusahain gitu Kak. Walaupun kadang tuh mahal, tapi pasti diusahain. Misalnya mau beli buku, atau mau misalnya kegiatan-kegiatan pelatihan, itu pasti selalu disupport sama orang tua Kak. Wah, keren nih. Nah, pemirsa Opini, itu adalah pembuktian bahwa apapun background orang tua kita, latar belakang pekerjaannya, tapi Iqbal bisa membuktikan nih. Dan dari orang tua juga, untuk ayah itu pekerjaan buruh bangunan ya Bal ya. Nah, terus juga dari ibu, terus juga awal guru ngaji, terus sekarang fokusnya untuk ngerawat neneknya Iqbal. Tapi Iqbal sendiri membuktikan bahwa bisa dikatakan di tengah mungkin tidak bisa seperti teman-teman yang lain ya, harus dimasukkan ke bimbel, terus juga beli buku, apa yang Iqbal minta selalu ada. Nah, tapi Iqbal bisa membuktikan, wah keren Iqbal. Nah, terus juga yang cara luar biasa yang tadi Bal, Iqbal ceritain untuk trik belajar dari Iqbal seperti apa nih? Kalau trik belajar dari Iqbal, itu tuh kita tuh nggak perlu belajar banyak-banyak. Tapi yang penting tuh gimana kita tuh bisa nemuin suasana belajar yang nyaman gitu Kak. Karena kalau suasana belajarnya nyaman, kita kan jadi lebih rileks dan bisa menyerap pelajaran dengan baik. Kalau udah nemu suasana yang nyaman, tentukan dulu cara belajar kalian. Ada orang tuh yang lebih suka kalau dengerin, ada yang lebih suka kalau misalnya lewat gerakan atau dari misalnya diajarin orang lagi, itu ada nama tekniknya gitu Kak, Feynman teknik, atau ada yang suka belajarnya di timerin kayak Pomodoro. Itu pokoknya sesuai preferensi pribadi aja. Cuman yang paling esensial itu kamu harus temukan yang suasana yang nyaman dan harus konsisten gitu Kak. Oke, jadi yang paling utama triknya adalah cari suasana nyaman dulu nih. Kita udah dapat suasana nyamannya, nah tinggal kita lagi belajarnya metodenya seperti apa nih. Apakah mungkin melihat dari gambar, jadi cari buku-buku pelajaran yang banyak gambarnya. Atau juga mungkin dari ajaran dari teman-teman yang lain, seperti melakukan gerakan seperti itu. Oke. Nah, kalau harinya Bang, untuk durasi belajar nih, ada punya jam khusus nggak? Oh, sehari saya harus baca buku nih, atau harus belajar satu hari minimal 4 jam di luar sekolah nih. Kalau misalnya di luar sekolah, jam belajar alokasi yang tetap itu Kak, itu pastinya buat ngerjain tugas Kak. Kalau ngerjain tugas, Iqbal biasanya itu ngerjainnya malam, karena malam itu kan suasana itu nggak seberisik siang gitu Kak, jadi lebih kayak hening dan juga lebih tenang gitu, lebih damai. Kalau diestimasiin palingan sekitar 2 jam cukup sih Kak buat ngerjain tugas. Kalau misalnya untuk belajar olimpiade, lomba segala macam, itu biasanya fleksibel, itu nggak ada waktu khususnya, tergantung ada lomba atau enggak gitu Kak. Kalau ada lomba itu biasanya dialokasiin lebih banyak, sekitar mungkin 3 jam per hari gitu Kak, biar lebih prepare buat lombanya gitu Kak. Jadi kalau di hari-hari biasa
sesuai kebutuhan 2 jam sudah cukup. Tapi kalau memang ada olimpiade perlombaan, bisa makan waktu lebih banyak lagi untuk belajar itu tadi. Nah, kalau sehari-hari juga, ini kan biasanya kalau anak-anak pada saat SD atau juga SMP kan, waktunya kan lebih banyak bermain. Apalagi anak-anak ya, hobinya main. Nah, kalau Iqbal sendiri, zaman-zaman SD, mungkin juga SMP, durasi mainnya gimana, Bang? Maksudnya dari jam mainnya nih, sama seperti teman-teman nggak? Sore-sore pulang sekolah, atau ada teman-teman yang teriak di rumah, "Bal, main yuk!" Gitu. Kalau Iqbal pas SD, jujur sama kayak anak-anak umumnya Kak. Cuman Iqbal itu setiap di kelas itu selalu nyimak guru. Jadi kalau misalnya udah nyimak guru di kelas, udah merasa nempel nih Kak. Kalau udah merasa nempel, jadinya cuma perlu ngulang dikit doang di rumah Kak. Nggak perlu belajar banyak-banyak. Sisanya itu bisa buat melakukan kegiatan kayak teman-teman yang lain juga Kak. Oke, jadi pulang sekolah tetap ya habis ganti baju langsung kabur, keluar, main layangan gitu, sore-sore main bola, tetap Iya, gitu. Kak. Oke, wah luar biasa sekali nih. Nah, juga yang menariknya juga nih, akhirnya dari SMP kan sering ikut olimpiade juga. Nah, apa yang membuat Iqbal ini tertarik untuk mengikuti perlombaan atau juga kan dari SD ini sudah juara terus nih. Nah, SMP ternyata masih tetap menekuni nih pemirsa Opini. Masih tetap belajar terus dan menjadi peserta olimpiade sampai ke tingkat nasional juga nih, Bang. Nah, seperti apa nih perjalanan Iqbal untuk mulai fokus belajar dan juga ikut setiap perlombaan? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Opini, obrolan pas di sini akan kembali lagi.